Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru ingin mengucapkan terima kasih kepada Galang yang telah hadir di ruangan ini. Bagaimana kabarnya Mas Galang hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, di sini Bu Guru ingin memperkenalkan diri. Bu Guru di sini sebagai konselor. Nama Bu Guru Septiani Rizky Hutami. Kemudian Bu Guru dari PPL BK Universitas Ahmad Dahlan PDG Prajabatan. Nah, di sini Bu Guru ingin menjelaskan maksud dan tujuan dari konseling ini. Konseling individu merupakan konseling yang dilakukan oleh konselor, yaitu Bu Guru kepada Mas Galang sebagai klien yang sedang ada masalah, kemudian nanti masalah tersebut bisa teratasi dan menjadi lebih baik. Kemudian juga tujuan dari konseling ini tentu saja untuk memecahkan permasalahan yang sudah dialami oleh Mas Galang. Nah, kemudian Mas Galang jangan khawatir dan tidak usah ragu-ragu, karena dalam konseling individu ini hanya kita berdua yang tahu, karena kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan adalah semua permasalahan yang kamu ceritakan hanya Bu Guru dan Mas Galang yang tahu, sehingga dalam menceritakan permasalahannya Mas Galang jangan perlu ragu-ragu dan khawatir. Kemudian juga dalam asas konseling individu ini ada asas keterbukaan. Nantinya Mas Galang juga bisa secara terbuka, kemudian santai saja, enjoy saja untuk menceritakan permasalahannya, karena Bu Guru akan mendengarkan dan memberikan mungkin saran-saran yang bisa Mas Galang lakukan. Kemudian sampai di sini apakah ada yang disampaikan, ditanyakan? Belum. Jika tidak ada, sudah siap untuk memulai konseling individu? Baik. Di sini Mas Galang tenang saja untuk mengungkapkan permasalahannya. Kemudian jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir dalam melaksanakan konseling individu ini, karena kita akan berdiskusi memecahkan permasalahan-permasalahan yang akan Mas Galang ceritakan. Nah, selanjutnya coba ceritakan apa permasalahan yang sedang Mas Galang alami. Ya, banyak tugas, terus bagaimana? Belum dikerjakan. Belum dikerjakan. Banyak tugasnya. Terus kemudian apakah tugas itu ada rentang waktunya atau ada, kira-kira sudah dikerjakan semua apa belum? Setengah. Setengah. Nah, kebanyakan biasanya Mas Galang kalau mengerjakan tugas itu dalam mengumpulkannya suka terlambat atau enggak? Terlambat. Baik, terima kasih Mas Galang sudah mengungkapkan permasalahannya. Tadi Bu Guru simpulkan karena permasalahan yang sedang Mas Galang alami yaitu sedang banyak tugas, kemudian juga setengahnya sudah dikerjakan tapi setengahnya belum. Kemudian dalam mengerjakan tugas itu suka terlambat gitu ya, suka menunda-nunda. Baik, selanjutnya Mas Galang akan mengisi LKPD. Nah, di sini kamu bisa menggambarkan sesuatu yang menggambarkan diri kamu sekarang ini. Nah, sekarang ini tuh kamu mewakilkan gambar apa? Nah, contohnya saja Bu Guru sekarang ini keadaannya sedang menggambarkan seperti bunga. Jadi nanti Bu Guru gambar bunga. Nah, silakan Mas Galang
kira-kira kamu keadaannya hari ini mewakili benda apa gitu, terserah. Oh baik, di sini Mas Gala menggambar bintang ya. Kenapa Mas Gala menggambar bintang? Apa karena berkelap-kelip gitu atau gimana? Oh berarti perasaan Mas Gala sekarang sedang apa ya, bersinar-sinar gitu ya. Baik. Kemudian Bu Guru untuk selanjutnya juga Mas Galang akan mengisi pohon masalah. Nah di dalam pohon masalah ini Mas Galang bisa menuliskan masalah yang paling sering mengganggu 1 minggu atau 1 bulan belakangan ini. Nah Mas Galang bisa menuliskan permasalahan yang sudah Mas Galang ceritakan tadi. Baik, dalam pohon masalah ini Mas Galang menuliskan ternyata di sini ada banyak tugas, kemudian terlambat mengerjakan tugas, malas mengerjakan tugas, dan suka menunda tugas. Berarti di sini Mas Galang permasalahannya apa? Kalau seperti ini prokrastinasi ya, suka menunda tugas. Baik. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan pertanyaan skala. Dari skala 1 sampai 10, permasalahan yang sedang kamu hadapi ada di skala berapa? 9. Oh, 9, baik. Bisa dipilih, diklik. Oh, ini. Ada di skala 9 ya. Baik. Berarti Mas Galang sedang berada di skala 9. Selanjutnya Bu Guru ingin memberikan pertanyaan keajaiban. Nah nanti Mas Galang bisa mengandai-andaikan ya. Nah Bu Guru ini mengibaratkan seandainya jika kantong ini adalah kantong ajaib yang bisa mengabulkan permintaan, kira-kira harapan apa atau permintaan apa yang akan kamu minta untuk menyelesaikan permasalahannya? Menyelesaikan semua tugas. Oh baik, berarti Mas Galang ingin kantong ini menyelesaikan semua tugas gitu ya. Baik, terima kasih. Berarti sebelumnya apakah Mas Galang telah mempunyai cara-cara gitu sebelumnya kalau terlambat mengerjakan tugas itu rasanya menyesal atau tidak? Menyesal. Oh, menyesal. Terus usaha yang dilakukan untuk menghindari itu apa? Kalau ada tugas langsung dikerjakan. Oke, baik. Apakah itu sudah diterapkan? Belum. Belum, baik. Nanti jika Mas Galang sudah berkata seperti itu nanti bisa diterapkan ya. Baik. Nah selanjutnya tadi juga dari pohon masalah ini Mas Galang mengatakan bahwa banyak tugas yang belum dikerjakan dan suka menunda tugas. Dari permasalahan kemudian hal-hal yang telah Mas Galang sampaikan, Bu Guru di sini akan menggunakan pendekatan SFBG untuk konseling individu ini. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan pertanyaan dalam keadaan atau keadaan seperti apa Mas Galang bisa fokus untuk mengerjakan tugas. Misalnya Mas Galang itu fokus mengerjakan tugas tuh kalau diiringi dengan musik-musik, atau Mas Galang bisa fokus untuk mengerjakan tugas itu kalau tidak ada yang berisik. Nah, Mas Galang itu seperti apa? Bisa fokus kalau tidak ada yang berisik. Oh, berarti Mas Galang itu bisa mengerjakan tugas kalau tidak ada yang berisik. Nah, selama ini apakah di rumah juga seperti itu apa tidak? Berisik. Berarti nanti Mas Galang bisa kalau mengerjakan tugasnya itu mencari tempat yang tidak berisik seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas, yaitu
jauhi dia yang lakukan yang harus aku dahulukan. Nah, di sini ada daftar tugas atau PR, kemudian ayo kerjakan, sedang proses dan sudah selesai. Nah, kemudian Bu Guru ingin bertanya, Mas Galang ingin mengerjakan tugas ini di rumah apa sekarang? Oh, nanti di rumah. Nah, di sini Bu Guru jelaskan ya. Nanti Mas Galang bisa menuliskan daftar tugas atau PR apa saja yang akan dikerjakan. Nah, di sini juga di list apa saja yang dikerjakan. Kemudian tugas-tugas yang sedang dikerjakan ditulis apa saja. Kemudian yang sudah selesai apa saja. Besok Bu Guru setelah Mas Galang mengerjakan di rumah, Bu Guru cek ya. Nah, jangan lupa ketika kamu akan mengerjakan sesuatu, maka harus segera dilakukan. Karena jika hanya mencobanya tapi tidak melakukannya, itu sama saja bohong. Jadi nanti setelah sampai di rumah, Mas Galang langsung melakukannya ya. Apakah setuju? Baik. Nanti setelah Mas Galang di rumah mengerjakan, besok bisa diperlihatkan ke Bu Guru ya. Baik. Selanjutnya tidak terasa ternyata konseling ini sudah akan kita akhiri. Nah, jangan kecewa, pastinya besok kita akan bertemu kembali dan mendiskusikan apa yang telah kita bicarakan. Kemudian Bu Guru akan menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan pada sesi konseling individu ini. Yang pertama tadi Mas Galang sudah mengungkapkan permasalahannya, kemudian juga sudah menuliskan hal-hal yang mengganggu Mas Galang, kemudian masalah-masalah Mas Galang yang sedang dialami. Kemudian Mas Galang juga sudah merencanakan apa saja solusi agar menghindari prokrastinasi. Nah, setelah ini Bu Guru akan memberikan pertanyaan skala. Nah, setelah kamu melalui konseling ini, dari skala berapa kamu merasakan setelah adanya layanan ini? 2. Baik, berarti setelah layanan konseling individu ini, Mas Galang berada di skala 2 ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya juga Bu Guru ingin mengingatkan kembali untuk Mas Galang mencoba untuk melakukan hal-hal yang sudah Mas Galang bicarakan, kemudian tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, selanjutnya juga di sini ada tindakan. Nanti Mas Galang bisa menceritakan atau membuat surat untuk diri kamu sendiri. Nah, nanti ini bisa dikerjakan di rumah. Kemudian Bu Guru juga ingin bertanya, dalam keadaan apa atau mungkinkah Mas Galang mampu atau dapat melaksanakan atau menerapkan solusi yang Mas Galang bicarakan dalam proses konseling ini? Apakah bisa? Bisa, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, untuk mengetahui Mas Galang sudah benar-benar merasa permasalahannya sudah terselesaikan atau belum, besok kita akan follow up lagi gitu ya. Baik, nah sampailah kita pada akhir konseling. Ibu ingatkan kembali agar Mas Galang nantinya bisa menerapkan apa yang sudah kita bicarakan nanti. Terima kasih telah hadir di sini. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.